Baiknya, saat ini kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita sama-sama merenungkannya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kami datang menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Itulah Tuhan kami yang Yesus, yang menjadikan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat kemurahan Tuhan, sehingga kami masih boleh merenungkan tentang firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan Yesus, setiap kami boleh mendengar firman-Mu, itu adalah kemurahan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau merenungkannya. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kami pengertian, supaya kami mengerti ketika kami mendengar firman-Mu itu. Karena kalau bukan Tuhan Yesus yang memberikan kami pengertian, kami tidak akan mengerti firman-Mu itu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mau menjadi murid-Mu, dan Engkaulah yang menjadi guru kami. Ajarilah kami, supaya benar-benar terang bagi kami firman-Mu yang boleh kami akan dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami memohon, Tuhan Yesus yang mengajari kami, karena Engkau Allah kami, Allah yang tidak terbatas. Engkau bisa melayani kami dimanapun kami berada. Baik kami yang sedang mendengarkan radio streaming kemurahannya, baik juga kami yang sedang bergabung dengan Facebook R Kemurahannya. Tuhan Yesus yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Ya, kita merenungkan firman Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan Yesus membela orang berdosa. Kalau semalam boleh kita mendengar ya, bagaimana Tuhan Yesus ya tahu tentang masalah ya orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda itu, dan Tuhan Yesus menolong dia. Tuhan Yesus menyembuhkannya, dan Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang lumpuh itu. Ya, dan hari ini juga kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus membela orang yang berdosa itu. Tuhan Yesus yang firman menjadi manusia itu, datang dari surga itu, ada di tengah-tengah manusia, datang untuk membela orang berdosa tadi. Ya, di sini bisa kita lihat ya, dari Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat 11. Ya, kalau ada Alkitab kita bisa kita buka, tetapi kalau tidak ada, boleh didengar saja, saya akan baca buat kita. Ya, dari Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat 11. Ya, Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat 11 saya akan baca buat kita. Oke. Saya akan membaca buat kita. Perempuan yang berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ayat 3, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ya, ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.
Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Ya, kalau kita mendengar firman Tuhan ini ya, apa yang kita bisa bayangkan? Ya, apa yang kita bisa bayangkan? Tentu satu hal yang kita bayangkannya, bagaimana perempuan itu, pasti perempuan itu sangat ketakutan sekali. Satu, apalagi pasti perempuan itu sangat malu sekali. Mengapa? Karena dia kedapatan berzina. Dan mengapa dia begitu malu? Dia dibawa ke depan orang banyak. Dan di situ dia ditunjukkan, dia kedapatan berzina. Iya. Satu lagi apa? Ada undang-undang Musa. Orang yang kedapatan berzina harus dilempari sampai mati. Iya. Apa yang dirasakan perempuan itu, kurasa di dalam pikirannya, iya, dia pun kurasa nggak tahu lagi bagaimana berpikir ya. Pastilah hidupku ini bahaya hari ini. Pasti itulah yang dipikirkannya. Kalau kita dengar tadi sudah baca kita sekilas ya, baiklah kita ulangi lagi ya, supaya jelas bagi kita apa yang dirasakan perempuan ini dan apakah yang diperbuat oleh Yesus. Ya, jadi sudah bisa kita melihat ada beberapa golongan di sini ya. Ada Tuhan Yesus, ada golongan Farisi dan imam-imam ketua, ada juga orang yang berzina, ada orang banyak. Iya. Dan apa yang dilakukan Yesus di sini dikatakan? Iya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, ya, itu sebelum dia datang ke sini ke rumah ibadat ini ya. Iya. Bagaimana dia mengatakan kepada orang-orang yang ada di rumah ibadat, kalau tiba waktunya dia akan pergi. Ya, dan orang-orang tidak akan melihat dia lagi. Dan setelah itu dia pergi ke bukit dan dia berdoa. Dan setelah pagi-pagi sekali, ya, ayat 2, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Firman yang menjelma menjadi manusia, diam di antara manusia. Ya, apa yang dilakukannya? Mengajar mereka. Apa yang diajarkannya? Tentulah tentang kebenaran dan pengampunan dosa. Karena untuk itulah Yesus datang dari surga ke dunia ini. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara manusia. Dan dia sedang mengajar di situ. Karena banyak orang datang untuk mendengarkan pengajarannya. Tetapi apa yang terjadi di ayat 3? Iya, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ketika Yesus sedang mengajar, firman yang menjadi manusia tadi sedang mengajar, datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang yang kedapatan zina, sedang berzina. Iya. Dan apa yang diperbuat mereka? Iya, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Iya. Kalau bahasa Karo dikatakannya, mereka menempatkan perempuan itu di hadapan semua orang. Iya. Inilah yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi tadi. Dia mempermalukan perempuan tadi. Dia kedapatan berzina dan ditaruh di depan semua orang. Ya, apa yang dirasakan perempuan itu? Ya, kurasa pasti sudah sangat malu sekali dia. Atau mungkin sudah tidak terpikir lagi tentang apa-apa. Iya, karena sudah dihadapkan kepada banyak mata. Iya. Terus apa dikatakan di ayat 4? Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina.
Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang itu? Ya, jadi ahli-ahli Taurat ini dan orang Farisi ini, ya tahu sekali dia tentang hukum Taurat ya. Tahu betul dia apa yang dikatakan Musa. Iya. Makanya dikatakannya, guru perempuan ini kedapatan berbuat zina. Kalau menurut kitab Musa, perempuan yang demikian haruslah dilempari sampai mati. Iya. Ada tertulis, ada tertulis tentang apa yang dikatakan Musa. Itu tertulis di dalam, ya, ada di dalam Imamat 20 ayat 10 ya. Iya. Bila seseorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Baik laki-laki, baik perempuan ya. Jadi dikatakan di dalam kitab Musa, kalau kedapatan berzina, iya, perempuan dan laki-laki harus dilempari sampai mati. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang pintar ini, di bawahnya hanyalah perempuan. Dan datang kepada Yesus untuk bertanya, bagaimana pendapatmu guru? Kalau Musa mengatakan dia harus dilempari sampai mati, tapi pendapatmu bagaimana? Iya, itulah yang dikatakan oleh ahli Taurat sama orang Farisi kepada Yesus. Iya. Ayat 5, ayat 6. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk mengalahkannya. Jadi apa tujuan mereka membawa perempuan tadi? Hanya untuk mempermalukan perempuan itu kah? Ya tidak, ya ada tujuan lain. Apa tujuan lain? Untuk mencari kesalahan Yesus. Karena tadinya pun di dalam ayat sebelumnya ya, di dalam pasal 7, mereka sudah mau menganiaya Yesus. Tetapi karena waktu Yesus belum tiba, mereka tidak bisa melakukannya. Dan mereka terus mau mencari kesalahan Yesus. Dan inilah dibuatnya. Ketika dia melihat perempuan ini sedang berbuat zina, iya, mungkin saja sudah diselidiki ya, perempuan ini berbuat zina, makanya bisa tepat waktunya didapatnya. Di bawahnya ke hadapan Yesus. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Mereka mau menjebak Yesus. Mereka merasa kalau diri mereka sudah menang. Tapi apa yang mereka memperolehnya? Ya, kita lihat di ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun ayat 6 saya ulangi. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Jadi di sini Yesus belum menjawab apa-apa kepada mereka. Tetapi apa yang diperbuat Yesus? Yesus membungkuk dan dia menulis di tanah. Apakah yang ditulisnya di tanah ya? Kita nggak tahu ya apa yang ditulis di tanah. Tapi mungkin saja ya, Yesus memberikan kesempatan kepada mereka supaya mereka mengintrospeksi diri mereka sendiri. Iya, mereka menuduh orang lain. Apakah mereka tidak memikirkan diri mereka? Ya, karena itu yang sering terjadi ya. Juga kita manusia ini ya, yang saat ini sering sekali ya kita menuduh-nuduh kesalahan orang lain tanpa memikirkan apa kesalahan kita, tanpa mengintrospeksi apa kesalahan kita. Sering kita tuduhkan perkataan yang tidak baik kepada orang lain. Kita menggosipkan orang lain tanpa mengintrospeksi diri kita. Beginilah ahli Taurat ini. Menuduh perempuan ini, mempermalukan perempuan ini. Dan dia bertanya kepada Yesus, bagaimanakah menurut Yesus? Apa yang dilakukan Yesus? Yesus menulis di tanah. Apa yang ditulis Yesus di tanah? Kita tidak tahu, tapi mungkin itulah Yesus memberikan kesempatan untuk ahli Taurat, orang Farisi, supaya mereka mengintrospeksi diri mereka. Apakah sudah benar tuduhan mereka?
Apakah mereka tidak ada salah sehingga mereka menuduh orang lain? Iya. Ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya, iya, ahli Taurat dan orang Farisi tadi terus-menerus bertanya kepada Yesus. Lalu Yesus pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, ya, apa yang dikatakan Yesus? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Iya. Setelah Yesus menulis, iya, setelah dia menulis, dia menjawab orang itu. Iya. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah yang pertama kali melempari perempuan ini. Iya. Bagaimana jawaban mereka? Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah yang pertama yang melempari perempuan ini. Mungkin itu jauh dari pendapat mereka, jauh dari bayangan mereka. Karena tujuan mereka adalah jahat. Mereka mau mencobai Yesus. Tetapi dia tidak tahu kalau Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Iya. Sehingga itu jauh dari bayangan mereka. Yesus membungkuk di tanah, menulis supaya mereka memperoleh kesempatan untuk mengintrospeksi diri mereka sendiri, menilai diri mereka, apakah aku ini juga orang berdosa atau orang benar. Tetapi mereka terus mendesak Yesus, dan Yesus mengatakan, siapakah di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah kamu yang pertama melempar perempuan itu. Yesus melarang melempar perempuan itu? Tidak. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah yang pertama melempar. Iya. Kita lihat kelanjutannya ya. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Iya. Kembali lagi Yesus membungkuk dan menulis tanah. Iya. Jadi apa mungkin dipikirkan Yesus? Sudahkah kamu menyadari dosamu itu? Karena Yesus mengasihi semua manusia. Tidak ada bedanya. Semua manusia dikasihi oleh Yesus. Orang berdosa. Iya. Dan semua orang sudah berdosa. Semua orang berdosa tadi dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia di sini menulis lagi. Mungkin yang dipikirkan Yesus, apakah kamu sudah menyadari kalau kamu juga orang berdosa? Iya. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, perkataan Tuhan Yesus tadi, siapa yang tidak berdosa, dialah yang hendak pertama melempari perempuan itu. Setelah didengar mereka, apa yang dilakukan mereka? Pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang dengan perempuan itu. Mereka sadar kalau mereka juga orang berdosa. Hati nurani yang diberikan oleh Allah itu tidak bisa dibohongi. Ada hukum di dalam, hukum hati nurani yang ada kebenaran di dalamnya. Tidak bisa dibohongi. Iya. Ada hukum Allah yang ditaruh di dalam hati kita. Itulah kebenaran. Iya. Kalau bisa kita lihat ya di dalam Roma 2 ayat 2 ya. Iya. Roma 2 ayat 2 dikatakan, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Ada hukuman Allah di dalam hati kita ini yang nggak bisa dipungkiri. Ada hati nurani yang nggak bisa dipungkiri. Iya, ini Allah sendiri yang menaruhkannya dan yang berbicara tadi. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melempar. Itu adalah Allah yang menaruh hati nurani di dalam hati kita, yang tahu tentang kebenaran. Iya.
tidak bisa dilawan, sehingga mereka pergi, karena mereka menyadari mereka semuanya adalah orang yang berdosa. Iya. Tetapi apa yang dilakukan perempuan itu? Ketika Yesus bertanya, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Iya. Apa jawab? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Iya. Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Iya. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Iya. Orang banyak tadi, ahli-ahli Taurat tadi, orang Farisi tadi, yang mau mencoba Yesus. Mereka sadar kalau mereka orang berdosa, tetapi mereka pergi. Iya. Seharusnya mereka sadar tidak pergi, ya. Tetapi mereka pergi. Iya. Mereka sadar, tetapi mereka pergi. Bagaimana mereka bisa memperoleh keselamatan itu? Bagaimana Tuhan Yesus bisa menolong mereka kalau mereka pergi? Perempuan ini tadi sadar dia orang berdosa. Sadar dan dia diam di situ menunggu hukuman. Orang banyak tadi memang sudah pergi meninggalkan dia. Tetapi masih ada di sini seorang guru. Iya. Dan dia siap menerima hukuman dari guru ini. Tapi apa kata guru ini? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Bagaimana perasaan perempuan itu? Tadi mungkin dia tidak bisa memikirkan apa-apa lagi. Karena sudah dipermalukan. Karena sudah diancam bahaya. Dilempari dengan batu sampai mati. Iya. Bisakah kita bayangkan? Kalau kita di dalam posisi perempuan ini, kurasa gak main lagi pikiran kita. Iya. Tetapi Tuhan Yesus membebaskan dia. Membebaskan dia dari hukuman batu itu. Ya. Tuhan Yesus membebaskan dia dari hukuman kematian tadi. Tuhan Yesus menarik dia dari kematian itu. Tuhan Yesus membela orang berdosa tadi. Bagaimana perasaan perempuan ini? Dia yang sudah terancam bahaya tadi. Tuhan Yesus membebaskan dia. Tuhan Yesus melepaskan dia. Dari hal apakah kita terancam? Ya mungkin ada di antara kita ya. Yang mungkin ada di dalam pergumulan. Yang kita tidak tahu lagi bagaimana jalan keluarnya. Perempuan ini pasti tidak tahu lagi bagaimana jalan keluarnya. Tapi Yesus yang datang dari surga itu membebaskan dia. Yesus menolong dia, memberi dia pengampunan. Ya, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Berarti dia sudah diampuni, jadi jangan berbuat dosa lagi. Berapa keuntungan perempuan ini? Kalau semalam kita lihat bagaimana orang yang lumpuh tadi. Bangunlah dan angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Untung dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. 38 tahun dia berbaring di situ. Mengharapkan guncangan air itu. Pengharapan yang sia-sia. Tetapi dalam sekejap Tuhan Yesus mengubahkan hidupnya. Menolong dia. Ya, dan mengampuni dosanya. Angkatlah tilangmu, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Dan janganlah lagi berbuat dosa, katanya. Pengampunan sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Ini juga yang dikatakan Yesus kepada perempuan itu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau semalam dikatakan kepada orang lumpuh itu, supaya keadaanmu tidak lebih buruk dari sekarang. Jangan berbuat dosa lagi. Ya, perempuan ini pun inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi siapakah Tuhan Yesus itu bagi perempuan ini? Dia adalah
yang membebaskan aku, kata perempuan ini. Siapakah Yesus bagi perempuan ini? Dia adalah yang menyelamatkan aku. Iya. Tadinya hidup perempuan ini sudah ada di dalam bahaya. Tetapi Tuhan Yesus menarik dia, mengampuni dosanya. Yesus datang dari sorga untuk membebaskan perempuan ini. Sebesar apakah kesalahan kita? Perempuan yang sudah di ujung bahaya tadi, sudah di ujung kematian tadi, itu pun masih ditarik Tuhan Yesus, dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa tadi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Bagaimana Tuhan Yesus menolong perempuan yang sudah ada di ujung kematian tadi. Yesus membebaskannya. Yesus menolong dia. Yesus mengasihi dia. Yesus mengampuni dia. Itulah Yesus yang saat ini kita dengar. Saat ini pun masih berlaku. Jikalau ada di antara kita di dalam pergumulan, seperti perempuan ini, yang mungkin bukan pergumulan dalam perzinahan, mungkin dalam pergumulan yang lain-lain, Tuhan Yesus datang untuk kita. Tuhan Yesus datang untuk menolong orang berdosa tadi. Tuhan Yesus datang untuk membebaskan orang yang berdosa tadi. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa tadi. Kalau kita sadar, akulah orang yang berdosa tadi, untuk kitalah Tuhan Yesus itu datang. Datanglah ke hadapannya. Dia datang tidak untuk menghukum, tetapi dia datang untuk menyelamatkan. Dia datang untuk membebaskan. Dia datang untuk mengampuni dosa kita. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus itu, karena Dialah yang bisa membebaskan kita. Kalau kita tidak datang kepadanya, bahayanya hidup kita ini. Sudahnya kita di ujung kematian tadi. Iya. Kalau perempuan ini tadi, iya, karena perzinahan. Kalau kita mungkin ada di dalam pergumulan yang lain. Kalau kita tidak datang kepada yang datang dari surga itu tadi. Tidak kita datang kepada orang yang membebaskan orang berdosa tadi. Yang menolong orang berdosa tadi. Yang menyelamatkan orang berdosa tadi. Kita juga bahaya di hidup kita ini. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita renungkan firman Tuhan ini. Supaya Tuhan juga boleh menolong kita. Orang Farisi tadi, ahli Taurat tadi, sadar kali dia orang berdosa. Tetapi dia pergi. Berarti Yesus tidak datang untuk mereka. Karena mereka pergi. Mereka datang, mereka sadar mereka orang berdosa. Tetapi mereka tidak mau dibebaskan. Mereka sadar mereka orang berdosa. Tetapi mereka tidak mau diselamatkan. Pergi mereka. Tetapi perempuan tadi sadar dia kalau dia orang berdosa. Diam dia ditunggunya. Hukuman apa yang akan diberikan kepadaku? Aku akan menanggungnya. Tetapi apa kata Yesus? Aku pun tidak menghukum engkau. Yesus menyelamatkan dia dari lemparan batu tadi. Yesus membebaskan dia dari dosanya. Dan Yesus mengampuni dosanya. Berapa banyak keuntungan perempuan ini tadi. Mau kita untung? Kalau mau kita untung, marilah datang kita kepada Tuhan Yesus. Supaya beruntung hidup kita. Iya. Perempuan ini tadi sudah merasakannya ya. Sudah beruntung hidupnya tadi. Iya. Sudah ditarik dari ujung kematian tadi. Sudah dibebaskan dari dosa tadi. Dan juga sudah diampuni dari dosa tadi. Kan untung perempuan ini ya. Iya. Kita pun kalau mau kita untung, datanglah kita ke hadapan Tuhan Yesus. Sampaikanlah bundel perkara kita. Supaya Tuhan bisa menolong kita. Sadar pun kita orang berdosa. Kalau kita tidak sampaikan kepada Tuhan Yesus. Seperti orang Farisi ahli Taurat tadi. Gak bisa ditolong Tuhan Yesus. Tetapi kalau sadar kita. Ini bundel perkaraku tadi Tuhan Yesus. Kita bilang. Tuhan Yesus akan menolong kita. Inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong kita. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itu semuanya
jadi. Iya, sebagaimana Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Jadi, dan hari ini dikatakannya kepada perempuan ini, aku juga tidak menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi setiap perkataan Tuhan Yesus itu jadi. Itulah membuat aku percaya, dan biarlah kita juga yang mendengar, biarlah kita juga percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu jadi. Kalau Tuhan Yesus tidak menghukum kita selagi kita hidup, marilah datang kita kepadanya supaya kita dibebaskan dan diampuni, supaya kita ditolong dan dikasihani oleh Yesus. Inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan saat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang kembali menerangi firman-Nya ini, menolong kita masing-masing dimanapun kita berada. Karena Allah kita itu Allah yang menjadikan segala sesuatu. Dia tidak terbatas. Dimanapun saudara-saudari sekalian bisa ditolongnya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, buat kemurahan Tuhan, memberikan kami pengertian akan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah boleh mendengar firman-Mu itu, bagaimana Engkau menolong perempuan yang sudah di ujung kematian itu, bagaimana Engkau membebaskan dia, karena Engkau adalah Tuhan, karena Engkau yang menjadikan segala sesuatunya, karena Engkau lah firman yang menjadi manusia. Engkau bisa, bagaimanapun caranya Engkau bisa menolong kami. Tuhan Yesus, kami sudah bisa melihat bagaimana Engkau menolong perempuan yang berzina ini tadi. Dan kami juga tahu Tuhan Engkau juga bisa menolong kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh menguatkan kami hari ini, yang boleh menjadi pengharapan yang baru bagi kami untuk boleh datang kepadamu. Tuhan Yesus, kami yang sedang mendengarkan radio streaming kemurahan-Nya, dan juga kami yang sedang bergabung dengan Facebook R kemurahan-Nya, Tuhan Yesus yang memberkati kami dengan perkataan-Mu itu, karena perkataan-Mu itu adalah perkataan yang hidup, karena perkataan-Mu itulah yang bisa menolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, jikalau ada di antara kami yang mendengar ini, ada di dalam pergumulan kami yang tidak bisa lagi kami pikirkan Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan Tuhan, menyerahkannya ke hadapan Tuhan Yesus. Engkau yang menolong kami, Engkau yang membebaskan kami dari pergumulan kami itu, supaya kami lebih mengenal Engkau lagi, bahwa Engkaulah Allah yang menjadikan kami, yang bisa menolong kami, yang bisa membebaskan kami, yang bisa mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati setiap perkataan-Mu yang kami dengar. Di dalam nama-Mu kami sungguh bersyukur dan berdoa. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong kita untuk mengerti. Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih.